Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan pekerjaan dari kelompok kami, yaitu tentang data information decision making. Slide selanjutnya. Kelompok 6 yang beranggotakan Alfia Risma Putri, Muhammad Yoga Adinugraha, Tasya Permata Kusuma, dan saya sendiri Veronica Mahani Cesaria. Slide selanjutnya. Apa itu pengambilan keputusan berdasarkan data? Adalah kemampuan untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti dan diverifikasi untuk membuat keputusan bisnis. Pengambilan keputusan berdasarkan data. Yang pertama, bercerita dengan data. Yang kedua, ketidakpastian pemahaman data. Yang ketiga, mengatasi masalah dengan data. Keempat, membuat keputusan kerangka. Dan kelima, sistem berpikir. Analisis dan evaluasi data. Berpikir analitis bersifat menggambarkan, penyelidikan, inferensial, dan prediktif. Yang selanjutnya yaitu strategi data. Koleksi data, manajemen data, dan tata kelola data. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai menyelaraskan strategi data dengan hasil bisnis. Yang pertama, proses konsep ulang. Yang kedua, kecerdasan pelanggan. Yang ketiga, bisnis baru. Dan keempat, resiko seimbang. Untuk kualitas data sendiri dapat dilihat dari ketepatan, yaitu mengacu pada apakah datanya benar dan akurat mewakili apa yang seharusnya. Yang kedua, kelengkapan, yaitu mengacu pada apakah data adalah dalam data dari apa yang diharapkan untuk dikumpulkan dan apa yang sebenarnya dikumpulkan. Yang ketiga, konsisten, merujuk pada apakah jenis data selaras dengan versi data yang diharapkan yang seharusnya masuk. Dan keempat, keunikan, yaitu mengacu pada apakah datanya unik dan diambil satu kali meskipun mungkin memiliki beberapa tujuan. Yang terakhir adalah ketepatan waktu, mengacu pada ekspektasi kapan data harus diterima agar informasi data dapat digunakan secara efektif. Selanjutnya, dari data hingga kebijaksanaan, yaitu wisdom, terapan. Yang kedua, pengetahuan, konteks. Ketiga, informasi, makna. Dan keempat, data mentah. Kerangka pengambilan keputusan berdasarkan data. Yang pertama, menilai atau pantau hasilnya. Yang kedua, bertanya. Yang ketiga, memperoleh. Yang keempat, menganalisis. Yang kelima, menerapkan. Dan yang keenam, mengumumkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bagaimana cara merumuskan pertanyaan analisis yang baik? Jelas, terbatas, dapat dijawab, spesifik, dan data berorientasi. Mengiritasikan dan menilai data secara kritis. Terdapat 6 pertanyaan dari Thomas Davenport. 1. Apa sumber data Anda? 2. Jika Anda meninjau pengambilan sampel data Anda, seberapa baik contoh data mewakili populasi? Yang ketiga, apakah distribusi data Anda mencakup pencilan? Bagaimana mereka mempengaruhi hasil? Yang keempat, asumsi apa yang ada di balik analisis Anda? Mungkin kondisi tertentu membuat asumsi dan model Anda tidak valid. 5. Mengapa Anda memutuskan analisis khusus pendekatan itu? Alternatif apa yang Anda pertimbangkan? 6. Seberapa besar kemungkinan variabel independen tersebut sebenarnya menyebabkan perubahan ketergantungan variabel? Mungkin analisis lain menetapkan kausalitas lebih jelas.
fundamental umum untuk keputusan. 1. Aturan 10/10/10. 2. Berpikir probabilistik. 3. Teori game. 4. Pemikiran tingkat kedua. 5. Mengalihkan dengan 0. 6. Metode ilmiah. Teknik analisis pengambilan keputusan terdiri dari 1. Deskriptif yang bermaksud mendeskripsikan data secara kuantitatif, yang kedua penyelidikan yang bermaksud mencari hubungan yang sebelumnya tidak diketahui dalam data, yang keempat inferensial yang artinya menguji teori dengan sampel data, yang keempat prediktif yang artinya menganalisis peristiwa saat ini untuk memprediksi peristiwa masa depan. Analisis inferensial terminologi terdiri dari 1. Populasi, 2. Sampel, 3. Hipotesis nol, 4. Hipotesis alternatif, 5. Tingkat signifikasi, 6. Statistik secara signifikan. Teknik analitik prediktif terdiri dari 1. Pemrograman linear, 2. Analisis break-even, 3. Analisis crossover, 4. Analisis gugus, 5. Simulasi, 6. Pohon keputusan, 7. Analisis Markov, 8. Analisis sentimen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan karena kelebihan hanya datang dari yang di atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.